Halo semuanya, pada video kali ini akan dibahas materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, lebih khususnya untuk menyelesaikan permasalahan nyata atau soal cerita. Oke, misalkan ada contoh soal Asep membeli 2 pensil dan 1 pulpen dan ia harus membayar Rp15.000. Sedangkan Sunaria membeli 1 pensil dan 2 pulpen dengan harga Rp18.000. Kemudian yang ditanyakan kira-kira kalau harga 5 pensil dan 3 pulpen nanti berapa? Oke, jadi sebelum kita menyelesaikan SPLDV-nya, otomatis kita harus mengubah soal dalam bentuk cerita ini, kita ubah menjadi kalimat matematika atau model matematika. Jadi kita konversikan ke dalam bentuk persamaan. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi dalam bentuk persamaan? Kita harus amati di sini permasalahan yang lagi dibahas itu tentang apa. Oke, di sini yang dibahas adalah dari data membeli 2 pensil dan 1 pulpen itu harganya 15.000. Berarti kan di sini berkaitan dengan harga dari barang. Maka kita bisa misalkan. Jadi misalkan harga 1 pensil itu adalah X, karena kan kita nggak tahu nih harga 1 pensilnya itu berapa. Begitu pula dengan harga 1 pulpennya. Jadi untuk 1 pulpen kita misalkan Y, karena ini adalah dua barang yang berbeda. Nah, kemudian setelah itu, ketika kita sudah memisalkan, sudah dapat inti masalahnya dan sudah dimisalkan, kita tinggal mengubah kalimat soal ceritanya menjadi sebuah kalimat matematika. Jadi misalkan tadi 2 pensil dan 1 pulpen harus bayar 15.000, maka tadi 2 pensil, harga 2 pensil ini berarti kan sama aja 2 dikalikan X, karena tadi kita 1 pensilnya itu kita misalkan X, maka kalau kita pengen tahu harga 2 pensil berarti kan 2X, dan 1 pulpen berarti 1Y atau Y. Nah, nanti akan mendapatkan harga sama dengannya 15.000. Begitu pula kalau membeli 1 pensil dengan harga 1 pensil dan harga 2 pulpen menjadi 18.000, berarti 1X atau X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Kemudian yang ditanyakan adalah harga 5 pensil dan 3 pulpen, berarti itu artinya ya harga 5X ditambah 3Y. Jadi sama saja kita mencari nilai dari 5X plus 3Y. Ini artinya kita harus menemukan baik itu harga pensilnya atau nilai X-nya maupun harga pulpennya, yaitu nilai Y-nya. Jadi kita harus menemukan kedua-duanya. Kemudian nanti dari situ kita bisa mendapatkan harga 5 pensil dan 3 pulpen. Sehingga kita bisa menyelesaikan SPLDV tersebut dengan salah satu metode penyelesaian, yaitu kita gunakan saja metode campuran atau gabungan. Oke, yang pertama kita gunakan eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Oke, dalam hal ini kita coba untuk menghilangkan variabel X-nya. Jadi kita samakan angka dari variabel X. Atasnya 2X, bawahnya 1X. Atas 2, bawah 1, maka yang atas nanti dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Yang atas dikalikan 1, maka tidak ada perubahan. Yang bawah dikalikan 2X kali 2, 2X, plus 2Y kalikan 2 plus 4Y, sama dengannya 18.000 dikalikan 2 adalah 36.000. Kemudian kalian lihat di sini 2X di sini positif, 2X di sini positif, ini tandanya sama, maka supaya X-nya hilang atau variabel X-nya hilang, maka ini harus dikurangi. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap penghitungan. Hati-hati, sekali lagi kalian jangan terjebak lihat tanda langsung di sini, oh Y tambah 4 Y, bukan. Tapi ingat di sini min dikalikan plus. Sekali lagi berarti di sini Y, kemudian min dikalikan plus. Jadi sama saja Y dikurangi 4Y atau Y min 4Y, karena min kalikan plus hasilnya min. Y min 4Y hasilnya min 3Y. Begitu pula yang ini 15.000 di sini min 36.000, sehingga jadi min 21.000.
sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y-nya sama dengan min 21.000 dibagi min 3, jadi 7.000. Nah, tadi Y itu kan adalah kita misalkan untuk harga satu pulpen, maka harga satu pulpen ini adalah 7.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita gunakan substitusi. Jadi kita substitusikan nilai Y ke persamaan. Misalkan kita ambil salah satu persamaan, yaitu 2X plus Y sama dengan 15.000. Nah, 2X plus Y sama dengan 15.000, nilai Y-nya kita ganti tadi berapa? 7.000. Sama dengannya 15.000. Nah, kemudian 7.000 pindah ruas, jadi 2X sama dengan 15.000 min 7.000. Nah, 2X sama dengan 8.000, maka X-nya 8.000 dibagi 2, yaitu 4.000. Dari sini kita jadi tahu bahwa harga satu pensilnya ternyata 4.000 rupiah. Jadi, harga 5 pensil dan 3 pulpennya adalah berapa? Ya, tadi kan sama saja 5X plus 3Y, berarti 5 dikalikan 4.000 rupiah ditambah 3 dikalikan 7.000 rupiah, sehingga hasilnya atau jawabannya adalah 20.000 ditambah 21.000, sehingga totalnya adalah 41.000. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Di dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 200 orang penonton. Harga tiket masuk adalah 20.000 untuk usia di bawah 10 tahun dan 25.000 untuk usia 10 tahun ke atas. Nah, suatu hari penjualan tiket hasilnya itu adalah dapat 4.750.000. Nah, yang ditanyakan, maka banyak penonton yang berusia di bawah 10 tahun dalam gedung pertunjukan tersebut adalah sama seperti biasa. Nah, di sini apa yang menjadi fokus utamanya? Nah, fokus utamanya adalah banyak penonton atau orang yang dikategorikan. Yang pertama adalah usia di bawah 10 tahun dan yang satunya lagi adalah usia 10 tahun ke atas. Nah, jadi yang harus kita misalkan adalah usia yang di bawah 10 tahun, misalkan kita misalkan X. Nah, kemudian penonton yang berusia 10 tahun ke atas itu kita misalkan Y. Nah, kemudian kalimat matematika dari soalnya bagaimana? Ya, dari kalimat pertama, di sebuah gedung pertunjukan ada 200 orang penonton. Nah, kalian bayangin 200 orang penonton ini adalah jumlah penonton yang terdiri dari usia di bawah 10 tahun dan 10 tahun ke atas. Nah, berapa masing-masing kita masih belum tahu. Jadi jangan main asal dibagi 2 aja. Jangan, oh berarti yang di bawah 10 tahun 100, yang di atas 10 tahun 100, belum tentu. Jadi harus dimisalkan, kita masih random nih, yang di bawah 10 tahun berapa, yang di atas 10 tahun berapa, kayak gitu. Oh, berarti kita bisa tulis, jadi X ditambah Y sama dengan 200, karena kita masih belum tahu ya. Belum tentu ini jumlahnya 50-50, sama atau dibagi rata, belum tentu ya. Nah, kemudian harga tiketnya, kalau yang di bawah 10 tahun kan diterkenakan tarif 20.000, berarti 20.000 X. Nah, ditambah yang di atas 10 tahun itu adalah 25.000, jadi 25.000 Y. Dapat hasilnya berapa? 4.750.000. Nah, ini kan angkanya gede banget nih ya. Pasti kalian akan males nih kalau ngitung dengan angka yang besar. Kita tenang aja, bisa dibagi ya, bisa disederhanakan ya, sama-sama bisa disederhanakan, tapi harus rata. Misalkan dibagi 1000 ya dibagi 1000 semua, kita coret semuanya, nol-nolnya ini 3 masing-masing, sehingga jadi sederhana persamaannya. Kita cuma dapat 20x ditambah 25y sama dengan 4.750. Ini angkanya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Nah, dari sini kita tinggal cek yang ditanya, banyak penonton yang berusia di bawah 10 tahun. Oke, nah sebelum menyelesaikan kalian juga harus jeli ya. Untuk kasus soal seperti ini yang ditanyakan hanya banyak penonton yang berusia di bawah 10 tahun, berarti kita hanya diminta untuk mencari dari salah satu nilai. Karena yang diminta banyak penonton yang berusia di bawah 10 tahun, berarti kita hanya diminta untuk mencari nilai X. Maka kita cukup satu langkah saja, metode eliminasi saja. Seperti itu ya. Nah, tadi
Karena yang ditanyakan banyak penonton di bawah usia 10 tahun atau tadi yang kita misalkan dengan variabel X ya, maka supaya bisa dapat nilai X-nya kita cukup langsung eliminasi variabel Y. Jadi yang kita samakan adalah angka yang dari variabel Y. Jadi kita yang hilangkan adalah variabel Y, maka nanti otomatis kita dapat variabel X. Itu salah satu strategi jika memang soal tersebut hanya meminta salah satu nilai, entah X-nya saja atau Y-nya saja. Nah, dalam hal ini tadi kan yang di bawah 10 tahun misalkan dengan variabel X, maka kita hanya membutuhkan banyak atau nilai dari variabel X, jadi yang harus kita eliminasi variabel Y-nya. Kita samakan yang Y-nya ini ya, atas kali 25 bawah kali 1, maka yang bagian atas menjadi 25X ditambah 25Y sama dengan 5000, yang bagian bawah tetap. Sehingga kalau sudah sama seperti ini, lagi-lagi ini tandanya sama-sama positif, maka ini harus dikurang 25X min 20X. Hasilnya adalah 5X, sedangkan 5000 dikurangi 4750, hasilnya adalah 250, sehingga X-nya adalah 50. Maka banyak penonton yang berusia di bawah 10 tahun itu adalah 50 orang. Oke, cukup mudah, kita selesai. Cukup untuk soal nomor 2, kita hanya cukup sampai sini saja, karena hanya salah satu nilai yang diminta. Atau soal yang terakhir, pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Setelah dihitung, jumlah roda seluruhnya adalah 220 buah. Jika tarif parkir motor Rp1.000 dan mobil Rp2.000, maka besar uang yang diterima tukang parkir jika tempat parkir terisi penuh adalah. Oke, sekali lagi kita harus amati di sini poin utamanya apa. Nah, poin utamanya di sini adalah kendaraan yang terdiri motor dan mobil, sehingga yang harus kita misalkan adalah motor, misalkan X ya. Sedangkan untuk mobil kita misalkan Y. Nah, kemudian kalimat soal matematikanya. Oke, karena ini ada kendaraan di suatu tempat parkir yang terdiri dari motor dan mobil. Nah, sekali lagi kita masih belum tahu banyaknya motor dan mobil di tempat tersebut berapa, dan belum tentu, sekali lagi belum tentu bagi rata ya, belum tentu. Maka kita harus membuat kalimatnya menjadi X plus Y sama dengan 84, hampir sama seperti contoh soal sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari kalimat ini, jumlah roda seluruhnya adalah 220 buah. Nah, jadi roda di tempat parkir tersebut totalnya ada 220 buah, padahal ada motor dan mobil. Nah, kita harus analisa, harus kita logika bahwa satu motor itu memiliki 2 roda, sedangkan satu mobil memiliki 4 roda. Sekali lagi, ini roda yang digunakan ya, bukan roda cadangan ya, roda cadangan tidak dihitung. Maka kita bisa tuliskan kalimat matematikanya 2X untuk motor tadi ya, roda motor, dan plus 4Y untuk roda mobil. Nah, hasilnya berapa? Jumlah seluruh rodanya 220 buah. Nah, yang ditanyakan uang tarif parkir yang diterima. Satu motor diberikan tarif 1000 jadi 1000X, dan setiap satu mobil dikenakan tarif 2000 jadi 2000Y, jadi 1000X plus 2000Y. Nah, di sini kita harus tahu banyak motor dan mobil yang parkir di tempat tersebut. Jadi kita harus tahu nilai X dan nilai Y. Jadi kita harus cari ke semua nilai tersebut masing-masing. Karena itu kita harus menggunakan metode yang lengkap ya. Kita gunakan metode gabungan. Nah, langkah awal metode eliminasi, kita pilih saja yang mudah, kita eliminasi variabel X ya. Untuk mengeliminasi variabel X, maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Nah, yang atas kita kalikan 2 semuanya, berarti itu nanti akan menjadi 2X plus 2Y sama dengan 84 juga dikalikan 2, 168. Yang bawah dikalikan 1 maka tetap.
Nah, kemudian kita lihat yang yang suku dari x ini ya. Yang atas 2x-nya positif, yang bawah juga 2x-nya positif. Karena tandanya sama, maka supaya hilang variabel dari suku dari aljabar yang 2x ini ya, kita harus kurangi ya. Nah, kemudian dalam menghitungnya juga sekali lagi harus hati-hati. Kalian jangan pernah menghitung di sini langsung melihat ini, oh ini 2y tambah 4y, itu nanti jadi salah. Sekali lagi di sini kalian harus lihat ini 2y, kemudian ini min kalikan plus. Sekali lagi 2y min kalikan plus, jadi min sama aja berarti 2y min 4y, sehingga hasilnya adalah min 2y. Begitu pula yang ini 168 min 220, sehingga jadi min 52. Maka hasilnya Y sama dengan min 52 dibagi min 2, yaitu 26. Sehingga banyak mobilnya adalah 26. Selanjutnya, kita gunakan metode substitusi. Kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan, yaitu kita ambil yang paling mudah saja, X plus Y sama dengan 84. Nah, kita ganti nilai Y-nya dengan 26, jadi X plus 26 sama dengan 84, maka X-nya sama dengan 84 min 26, sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 58. Maka banyak motornya adalah 58. Nah, kemudian uang tarif parkir yang diterima, tinggal kita masukkan. Tadi satu motor dikenakan 1000, berarti 1000 X 1000 kali 58 ditambah 2000 Y. Nah, tarif mobil ya. Nah, tadi mobilnya ada 26, berarti 2000 kali 26. Sehingga akan kita dapatkan hasil Rp58.000 ditambah Rp52.000. Maka kalau kendaraan tersebut full, sehingga akan didapatkan Rp110.000.